Oke, ini adalah salah satu contoh. Kita bikin dengan contoh konkret ya. Kalau tadi di gambar sebelumnya kan hanya hitungan di atas kertas ya, dimulai dari 100 ons emas, lanjut 8.000 ons perak dan seterusnya hingga mencapai 44.949 ons perak. Nah, kali ini saya coba buat ya, ini gambar ini saya ambil dari TradingView. Jadi ini ada gold silver ratio juga ya, mulai tahun 1985 juga ya, sesuai dengan gambar yang tadi ya, 85. Lalu di tahun ini mungkin sekitar tahun 90, lalu tahun 98 mungkin, lalu tahun 2003, lanjut 2006, 2007, 2009 ya, lalu 2011, 2000 ini mungkin sekitar tahun 2016, dan sampai sekarang belum pernah turun lagi ke rasio ke 45 ya. Ini di 80. Ini terakhir hari pada saya mencetak gambar ini di 84,38. Jadi sampai dengan tahun 2023 ini rasio ini belum pernah turun dari 80 ke 45 lagi. Jadi hitungannya kita masih pegang perak nih. Nah, untuk memberikan ilustrasi yang lebih jelas, ini saya pakai emas saja ya. Emas ya memang harus pakai emas sih. Cuman emasnya bukan 100 ons, tapi saya pakai 1 gram aja. Jadi teman-teman kan kalau 1 gram pasti insya Allah ya lebih mudah ya. Ini 1 gram dari public gold ya. Saya taruh di sini deh. Misalnya tahun 85 kita beli 1 gram emas ya di sini. Taruh ya 1 gram emas. Nah, lalu dengan berlalunya waktu pada tahun 90 rasio ini akan menjadi 80 di sini. Nah, pada saat ini kita akan menukar emas yang tadi ini 1 gram ke perak. Nah, peraknya saya coba pakai ini saya pakai perak ini aja deh, koin ya, koin perak. Kalau 1 gram itu kemudian rasionya menjadi 80, artinya 1 gram emas ini bisa membeli 80 gram perak ya, rasionya di situ. 1 gram emas itu senilai dengan 80 gram perak. Cuman ini nggak ada 80 gram pas ya, jadi saya ambil ini ya, 3 keping wine aja deh, pakai maple deh. Ini ceritanya gini. Nah, di awal kita pakai 1 gram emas ya, lalu begitu rasionya menyentuh 80, kita tukar emas ini menjadi perak, dapatlah 80 gram perak ya, sekitar ya ini 3 keping inilah, 3 koin maple. Nah, kemudian kita biarin aja sampai dengan tahun 98 guys ya. Nomor 3 ini 98 ini rasio menyentuh kembali ke 45 ya. Begitu rasio menyentuh lagi ke 45, kita tukar yang 3 keping ini ya, balik ke emas, dan dapatlah kita 2 gram emas. Oke, yang tadi ini 1 gram, sekarang di tahun 98 dia jadi 2 gram emas, dapat 2 keping ya. Oke, ini prinsipnya. Jadi emas tukar ke perak ya, lalu tukar ke emas lagi, dapat 2 gram. Lalu dibiarin lagi terus sampai tahun berapa nih kira-kira, tahun 2006 mungkin ya, 2003 sorry, sampai dengan tahun 2003 rasionya kembali lagi ke 80. Maka yang 2 gram emas ini kita tukar lagi ke perak ya, dan dia akan menjadi 142 gram perak, atau kalau kita ibaratkan koin mungkin jadi sekitar 5 ini ya, 5 keping deh, 150 gram. Nah, dapatlah di sini di nomor 4 ini 5 Ciro Lupatmo. Nah, dapat ya, 1 gram bisa menjadi 3,
ditukar lagi menjadi 2, lebih banyak kan, ditukar lagi menjadi 5, lebih banyak lagi. Oke, lanjut ke nomor 5 di tahun 2006, rasio kembali ke 45 ya. 45 kita tukar lagi ke emas, dapatlah dia 3 gram ya. 3 gram, ini cari emas 3 gram mana nih, adanya King Halim. Oke, sorry, dapatnya King Halim, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa deh. 3 gram King Halim di sini taruh ya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan bahwa dari 1, 2, dan ini jadi 3 ya, 3 gram di sini. Tambah kepingannya tambah besar kan, tambah banyak maksudnya. Ini saya simpan dulu deh. Dari 1 jadi 2 menjadi 3, dan kemudian di tahun berikutnya pada tahun 2009 kurang lebih ya, rasionya kembali menyentuh ke 80. Di sini kita tukar lagi menjadi perak. Dapatlah dia 253 gram perak, atau kalau kita ini saya udah hitung sih menjadi sekitar 8, taruhlah 8 keping deh ya. Jadi dapat 8 keping sekarang. Ya, bertambah terus ya. Jadi ini adalah strategi trading jangka panjang ya. Jangka panjang banget malah ya. Oke, di sini. Ya. Tadinya 3 keping, kemudian jadi 5, sekarang jadi 8 ya. Oke. Ini yang nomor berapa? Nomor 6 ya, kalau nggak salah ya. Ya, yang nomor 6 di sini. Oke. Lalu lanjut lagi ke nomor 7 guys. Kembali dia ke rasionya ke 45, dan di sini kita dapat 6 gram. 6 gram saya nggak punya, 6 gram dapatnya ini aja deh. 5 sama 1 gram. Ini ada argor sama ini. Dapatlah 6 gram emas ya. Nah, dari 6 gram emas ini lalu lanjut lagi di nomor sini, nomor 8, kita dapat 449 perak atau sekitar 15 keping. Wah, habis. 15 lagi nggak ada lagi nih. Berapa nih? 2, 4, 6, 7, 8. Jadi 8, 9, 10, 11, 12. Ya, kita ambil aja lah dari sini. Jadi teman-teman bisa ngelihat perbandingannya ya, dari yang hanya 3 keping menjadi 15 keping ya di sini. Cuman jangka waktunya panjang banget guys ya, dari tahun 85 sampai di sini adalah tahun 2016-2017 ya. Cukup lama ya. Nah, lalu apa? Sampai sekarang di sini kita pegang aja nih 449 gram perak ini. Ya, kalau nanti rasionya ini menyentuh, dia turun lagi ke bawah ke 45, maka kita akan tukar ini menjadi emas lagi. Taruhlah tahun 2000, taruhlah sekarang lah ya. Sekarang ini menjadi rasionya turun ke 45. Maka yang akan kita lakukan adalah kita menukar seluruh perak ini kembali ke emas, dan dapatlah kita emas seberat 10 gram ya. Ini kalau tahun 2022. Nah, ini sekitar jangka waktunya sekitar 37 tahun. Jadi dari 1 gram emas di tahun 85 menjadi 10 gram emas di tahun 2022. Nah, cuman kan teman-teman cuman ngelihat ya, kalau dari gramasi cuman dari 1 menjadi 10. Kok kayaknya selama 37 tahun kok kayak kecil banget ya. Jangan lupa guys. Nilai gramasinya mungkin sama, tapi harganya dari yang tadinya mungkin di tahun 85 per gram emas ini 11.784 rupiah per gram, maka sekarang per gramnya ini menjadi berapa nih? Sudah 907.896 rupiah. Jadi harganya dari 11.000, bayangkan tahun 85 ini 1 gram 11.000 rupiah. Sekarang per gramnya adalah di sini di tahun 22 adalah 907.000 atau sekitar 1 juta. Maka dari 11.000 menjadi 10 juta rupiah hampir selama 38 tahun ya. Jadi gramasinya mungkin hanya tambah 10 kali,
tapi harganya berlipat-lipat kali. Ini kalau dihitung bisa sekitar 76.000%. Waduh, gimana cara ngitungnya itu? Kalau kata Excel sih seperti itu ya. Oke guys, nah, jadi mungkin udah lebih paham nih ya. Di tahun 85 1 gram, di tahun 2022 seandainya 2022 ini rasionya kembali ke 45 ya, kalian akan pegang 10 gram emas. Dari sebelumnya tadi di sini dapat 2 gram, 3 gram, 5 gram, dan di sini terakhir adalah 10 gram. Dari yang pertama tadi ditukar hanya 3 ons ya, atau sekitar 80 gram perak, maka di akhir di tahun 2016 ini menjadi 449 gram perak atau sekitar 15 ons ya. Ini nambah 5 kalinya, yang di sini nambah 10 kalinya. Oke, itu dia gold silver ratio. Lalu gimana penerapan di sehari-harinya? Apakah harus trading terus, Pak? Ya trading, bayangkan 38 tahun kalian cuma trading 1, 2, 3, 4, 9 kali. 38 tahun 9 kali. Sekarang umur Anda udah berapa? 20 tahun? 25? 50 tahun? Apa nggak sabar nunggu gitu? Nah, kalau buat saya pribadi akhirnya gold silver ratio ini hanya memberikan timing ya. Timing dan bagaimana saya mengatur portofolio. Bahwa pada saat rasio ini di 80, maka secara relatif perak ini under value dibandingkan dengan emas. Di sini saya akan lebih banyak mengakumulasi perak ya. Ini bukan saran keuangan, ini adalah namanya juga mentor keuangan. Jadi apa yang saya lakukan itu yang saya sharing. Belum tentu cocok untuk semua. Ingat selalu sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan ya. Pada saat di rasio ini relatif perak under value. Jadi kita bisa mengakumulasi perak lebih banyak ya. Pada saat rasio ini turun ke 45, maka saya akan mengakumulasi emas lebih banyak gitu. Jadi misalnya saya punya dana 10 juta, kalau sekarang ini saya punya 10 juta, maka mungkin 9 jutanya saya berikan perak, 1 jutanya emas. Tapi kalau di sini mungkin 9 jutanya emas, 1 jutanya perak. Nah, kalau di tengah-tengah gimana? Nah, makanya di antara ini kan waktunya beberapa tahun juga ya. Nah, selama di sini tentu kita tetap melakukan pembelian untuk mencapai tujuan keuangan. Berapa proporsinya disesuaikan aja. Tentu makin ke atas di sini makin banyak peraknya, makin ke bawah makin berimbang, di sini makin banyak emasnya. As simple as that ya. Tetap lakukan financial check up secara tahunan untuk memonitor apakah jumlah emas dan perak Anda sudah sesuai dengan target ya. Itu aja dari saya, dan jangan lupa bayar zakatnya kalau sudah memenuhi nisab. Dan semoga teman-teman semua bisa mencapai tujuan keuangan dan tujuan hidup dengan menggunakan emas dan perak. Ingat, jangan melulu ya hanya emas perak. Ingat, Anda semua punya tujuan yang akhir yang lebih hakiki lagi ya nanti. Jadi seberapa bermanfaat nanti emas perak yang Anda miliki untuk orang-orang di sekitar Anda, dan juga untuk memenuhi tujuan hidup Anda. Itu lebih penting. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan, tidak usah sungkan-sungkan, karena ya kalau mau nanya ya nggak apa-apa. Anda bebas bertanya, dan saya juga bebas untuk tidak menjawab. Oke, see you. Semoga bermanfaat. Dadah.